atas kesempatan yang keempat kalinya untuk mengisi materi pada siang hari ini. Memang hari ini ya jam rawan ya, jam tidur siang sebenarnya, namun sesuai dengan komitmen kita bahwa hari ini harus kita selesaikan untuk materi untuk kelas yang keempat. Untuk itu mudah-mudahan kepada seluruh anggota peserta Rumah Sakit Islam Namira bisa dapat lebih proaktif lagi pada saat nanti kita buka sesi tanya jawab. Mudah-mudahan nanti setelah mendapatkan materi ini, teman-teman bisa menjawab post testnya lebih baik lagi. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mohon izin untuk memperkenalkan diri dulu. Kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Timur, dengan markas komando kami di Jalan Raya Sukamulya, Lombok Timur. Mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan di sini pernah lewat. Nah, mungkin besok kalau sudah bisa dan mendapat pelatihan ini, BIMTEK ini, kita lebih kenal lagi, bisa menyambung tali silaturahmi lagi. Tidak hanya dalam BIMTEK ini, mungkin nanti kita bisa berkenalan di luar. Nanti kalau ada pun yang tidak sempat ditanyakan pada kesempatan siang hari ini, bisa lebih kita buka ruang diskusi di luar BIMTEK. Siap, Baik. Pak. Siap. Siap. Terima kasih, Pak, responnya. Baik. Siang hari ini izinkan kami untuk menyampaikan satu materi tentang alat pemadam api ringan. Dasar hukum penyampaian materi ada 3. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Jadi setiap ruang kerja, fasilitas umum, termasuk kita di Rumah Sakit Islam Namira ini harus memberikan rasa nyaman, rasa aman dari proteksi dari bencana kebakaran. Salah satu caranya yaitu dengan menyiapkan diri tentang sarana proteksi kebakaran, menyiapkan dengan peralatan-peralatannya. Salah satunya adalah APAR. Yang kedua, Permenaker Trans Nomor 4 Tahun 1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR. Jadi APAR ini tidak sembarangan untuk ditempatkan, untuk dioperasionalkan, semuanya ada syarat-syarat untuk pemasangan dan pemeliharaannya. Kemudian yang ketiga, yaitu NFPA nomor 10 tahun 98 tentang jenis-jenis APAR. Jadi APAR ini ada beberapa jenis, dan nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Ini adalah segitiga api, Bapak Ibu. Serta ini adalah inti daripada terbentuknya api. Pak Helmi, slide-nya ya? Tidak berjalan. Oh gitu. Sekarang? Belum di slide show sepertinya. Oh, mohon maaf. Kalau di layar saya udah bergerak nih. Coba saya ulang ya. Saya ulang dulu. Di layar teman-teman apakah sudah? Nggak bisa. Udah buta ini, udah janda kayaknya. Belum berpindah. Belum berpindah ya? Bisa berpindah. Belum. Ya. Saya coba. Oke, siap. Ya, kalau sekarang sudah bisa. Masih belum, Pak Helmi. Mungkin di stop share screen dulu, baru diulang. Halo, Pak Kasih. Assalamualaikum. Kalau sekarang udah bisa? Ampun, Pak. Sudah? Sudah bisa, Pak. Mohon konfirmasi dari para peserta apakah sudah bisa menerima slide atau sudah bisa, Pak Helmi. Baru di slide pertama. Oke, dasar hukum sudah menerima ya? Sudah. Oh, baik. Baik, terima kasih, akan saya lanjutkan. Saya ulangi bahwa penyampaian materi kita pada siang hari ini ada 3 dasar hukum yang kita gunakan sebagai regulasi. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Jadi kita harus memberikan rasa aman, baik kita yang berada di kantor tersebut, ataupun orang yang mendatangi kantor kita, terlebih lagi kita di Rumah Sakit Islam Namira, memiliki pasien yang harus kita berikan rasa nyaman dari bencana kebakaran. Salah satunya dengan menyiapkan sarana proteksi kebakaran. Salah satunya adalah APAR ini. Yang kedua, Permenaker Trans Nomor 4 Tahun 1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR.
Jadi APAR ini tidak diperlakukan semena-mena, sudah ada regulasi yang mengatur bagaimana cara penempatannya, memeliharanya, dan pemasangannya juga. Kemudian yang ketiga, NFPA nomor 10 tahun 98 tentang jenis-jenis dari APAR. APAR ini ada beberapa jenis, nanti akan kita coba bahas satu persatu sesuai dengan kegunaannya. Nah, kita masuk ke inti dari api. Ya. Biasa kita sebut dengan segitiga api, yaitu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah oksigen, yang kedua adalah panas, dan yang ketiga adalah material yang mudah terbakar. Jadi, jika 3 unsur ini bertemu dan mencapai titik nyala, maka terbentuklah api. Ya. Namun, jika salah satu unsur ini kita kurangi atau kita hilangkan, maka api itu dapat kita kondisikan, dapat kita padamkan. Nah, setiap material itu memiliki titik nyala yang berbeda-beda. Begitu juga dengan volume dari api. Api itu kalau volumenya kecil, mungkin kita sering sekali bersentuhan dengan api, paling tidak kita berada di dapur. Kalau api kecil, itu masih bisa menguntungkan untuk kita. Namun jika volumenya sudah membesar dan tidak dapat terkontrol, itulah yang dimaksud dengan kebakaran. Ya. Seperti lebih jelasnya kita runut dari pengertian dari api dan kebakaran. Api adalah suatu reaksi kimia atau oksidasi yang terbentuk dari 3 unsur yang tadi, yaitu yang pertama oksigen, panas, dan bahan yang mudah terbakar yang menghasilkan panas dan cahaya. Sedangkan untuk kebakaran sendiri adalah nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi, dan waktu yang tidak dikehendaki, yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit untuk dikendalikan. Ya, itu pengertian dari kebakaran. Di sini ada kebakaran, api kecil ya. Contoh api kecil yang sangat dekat sekali dan sangat erat hubungannya dengan kita, apalagi institusi kita, baik Damkar maupun teman-teman di Rumah Sakit Islam Namira yang menggunakan seragam ya, di situ ada seragam, apalagi kita teman-teman yang laki-laki khususnya nih, yang ahli hisab, itu sering sekali mungkin pernah mengalami juga pada saat merokok, abunya itu jatuh sampai mengenai dari seragamnya, kemudian seragamnya itu sampai bolong atau berlubang gara-gara bara api dari rokoknya itu termasuk kebakaran juga, kebakaran api kecil karena sudah memenuhi persyaratan itu. Dia sudah pada tempat, situasi, dan waktu tidak dikehendaki dan merugikan. Karena merugikan di mana? Kita harus memperbaiki ataupun sampai membuat seragam baru lagi. Itu contoh kebakaran api kecil. Namun kalau api besar tentu saja kita terlihat dari volumenya. Kalau misalkan sudah volume membesar, ya, sampai membakar rumah atau fasilitas umum lainnya, ataupun sekolah-sekolah, ataupun tempat-tempat yang lain, itu sudah termasuk golongan dari kebakaran dengan api besar. Nah, kita masuk langsung ke inti dari materi kita di sini adalah sudah mulai digantung juga di kantor di Rumah Sakit Islam Namira, ataupun pernah lewat ke tempat-tempat fasilitas umum lainnya, di tempat-tempat seperti di hotel ataupun di pasar, banyak kita lihat alat ini dipasangkan. Ya, jadi sekarang siang hari ini kita perdalam lagi ilmunya, kita pengetahuannya tentang APAR ini. Mulai dari pengertiannya dulu. APAR adalah alat pemadam api berbentuk tabung berisi bahan kimia yang ringan dijinjing atau mudah dibawa dan dioperasikan oleh satu orang, berukuran antara 0,5 sampai dengan 16 kg. Ya, ini persyarat mutlak dari APAR ini adalah harus dioperasikan oleh satu orang. Ya, kalau lebih dari satu orang, ada beda lagi namanya. Ada namanya APAP atau alat pemadam api beroda. Ya. Kita masuk ke bagian-bagian dari APAR. Yang pertama tentu saja adalah tabung. Nah, di sini tabung yang menyimpan isi dari APAR. Kemudian yang kedua adalah selang atau nozzle, biasa kita sebut nozzle. Kemudian yang berikutnya ada tuas. Ada 2 tuas di sini, ada tuas atas dan tuas bawah. Kemudian tanda penunjuk tekanan atau manometer. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah adanya safety pin di sini yang dilengkapi oleh segel. Nah, itu adalah bagian-bagian dari APAR. Saya ulangi sekali lagi, ada tabung, selang atau nozzle, tuas atas, tuas bawah, kemudian manometer, dan dilengkapi safety pin dan segel. Ya. Pemasangan dan penempatan APAR ini ada beberapa hal yang sudah kami rangkum berdasarkan Permenaker Trans.
yang telah mengatur tentang pemeliharaan dan pemasangan APAR. Itu ada 5 syarat pentingnya. Yang pertama adalah APAR harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas oleh siapapun yang melewatinya, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan. Nah, jadi tidak boleh karena merasa APAR ini benda yang penting, benda yang tidak murah harganya, dan sangat berharga menurut kita, karena ini disiagakan untuk pemadaman api awal, jadi ditempatkan di tempat-tempat yang tersembunyi, hanya yang bersangkutan yang tahu. Nah, jangan, karena APAR ini seyogyanya bisa dioperasikan oleh siapapun yang terdekat, yang melihat api awal. Nah, gimana caranya? Mereka bisa melihat dari tanda pemasangan atau etiket yang sudah disiapkan. Kemudian yang kedua, tinggi pemberian tanda pemasangan adalah 125 cm dari lantai, tepat di atas tuas atas dari APAR tersebut, digantung, di situ ditempatkan juga tanda pemasangan. Jadi mohon dicatat ada 125 cm, disesuaikan dengan tinggi badan orang-orang Asia, termasuk kita di Indonesia. Kemudian yang ketiga, pemasangan dan penempatan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Nah, APAR ini juga berdasarkan isi dari apa ini, ada yang efektif untuk kelas-kelas kebakaran tertentu. Ada 4 kelas, nanti akan kita jelaskan satu persatu. Kemudian yang keempat, antara alat pemadam api ringan yang satu dan yang berikutnya, yang terdekat itu tidak boleh melebihi 15 meter. Itu berdasarkan Permenaker Trans. Namun, bisa ditetapkan melalui rencana induk sistem proteksi kebakaran yang bisa disusun oleh rekan-rekan di RSI Namira, mungkin atas pengawasan dari ahli keselamatan kerja yang ada di kantor RSI Namira, bisa mungkin lebih dekat lagi dari 15 meter. Mungkin ada gangguan jaringan di Pak Kasih. Atau dengan pertimbangan lain bisa menempatkan lebih dari 15 meter. Yang penting dilihat dengan RSI Namira menggunakan warna orange atau Halo Pak Helmi, di teman-teman suara Pak Helmi terdengar jelas? Tidak ada. Iya, mungkin ada sedikit trouble di jaringan. Halo Pak Helmi? seperti itu. Ya, keluar sepertinya Pak Helmi. Ya, mengingatkan kembali kepada teman-teman yang belum mengaktifkan videonya, silakan mengaktifkan kembali video. Sudah masuk? Oh. Ya. Mohon saya lanjutkan lagi. Ya, silakan Pak. Ya, kita ulangi lagi. Yang sebelah kiri dari layar yang kita saksikan ini adalah contoh tanda pemasangan APAR yang sudah terstandarisasi, ya, berbentuk segitiga sama sisi 35 cm, alat pemadam, bertuliskan alat pemadam api, lebarnya 3,5 cm. Kemudian ada tanda panah menunjuk ke bawah, lebarnya panjangnya 7,5 cm. Kemudian di sebelah kanan kita, sebelah layar, di situ ada etiket atau petunjuk penggunaan dari APAR. Jelaskan melalui etiket ini tata cara penggunaan APAR itu sendiri. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama, tarik kunci pengaman atau safety pin-nya, kemudian arahkan ke dasar api, kemudian tekan gagang atau tuas, kemudian 4, sapukan dari sisi ke sisi. Ya. Untuk etiket sendiri dikembalikan ke kreativitas dari rekan-rekan yang ada di Rumah Sakit Islam Namira. Mungkin bisa dirubah gambarnya, tulisannya, atau dilengkapi dengan bahasa lain, mungkin yang lebih lengkap lagi, dengan catatan etiket ini harus dapat terbaca dan dapat membantu siapapun yang bisa memperoleh informasi dari etiket ini agar dapat mengoperasikan APAR. Gitu. Ya, cara teknis APAR.
Jadi APAR ini memiliki beberapa syarat teknis yang harus dipenuhi pada saat pemasangan dan penggunaannya. Yang pertama, ini kebanyakan kaitannya dengan pemeliharaan atau maintenance dari APAR itu sendiri. Yang pertama, tabung harus dalam keadaan baik. Jangan sampai ada debu, tidak boleh kotor, dan apalagi sampai adanya korosi ya di situ. Jangan sampai karena dari situ. Yang kedua, etiket yang tadi, contoh etiket tadi harus dapat dibaca dan dimengerti dengan jelas. Ya, jangan sampai terlalu kecil atau warnanya terlalu banyak. Jadi untuk melihat saja sudah susah. Jadi sebisa mungkin etiket yang dibuat, walaupun diberikan kreasi, diberikan ruang untuk berkreasi, namun jangan sampai etiket tersebut tidak dapat dibaca atau dimengerti oleh yang pembacanya seperti itu. Yang ketiga, segel harus dalam keadaan utuh. Nah, jadi setiap APAR yang baru itu sudah tersegel, otomatis sudah tersegel. Nah, apalagi sudah dipakai, kalau sudah dipakai pasti akan direfill. Jangan lupa pastikan setiap safety pin atau pinnya itu disegel juga, ya, untuk menjaga safety pin itu tidak terlepas sendiri dan bisa mengakibatkan kerentanan tertekan sedikit saja tuas atas dengan tuas bawah, isi dari APAR itu bisa keluar secara sendiri. Yang keempat, untuk storage pressure, tekanannya tidak boleh kurang dari batas yang telah ditentukan, antara 13 sampai dengan 15 bar. Di mana kita bisa melihat angka 13 sampai dengan 15 ini, kita lihat di manometernya. Manometer yang sudah terpasang antara tabung dan penutup. Nanti itu biasanya menempel di tuas bawah. Ya. Kenapa harus 13 sampai dengan 15 bar? Di sini juga sudah ditentukan kalau di bawah dari 13 bar, mungkin nanti bisa dipastikan tekanan untuk mengeluarkan isi dari APAR itu tidak akan maksimal atau tekanannya kurang. Dan kenapa tidak boleh lebih dari 15 atau 16? Boleh sebenarnya, boleh di atas 15 bar. Namun, untuk kita yang baru pertama kali dan masih belum banyak berlatih, 15 ini adalah batas atas untuk cukup untuk batas atas bagi para pemula. Gitu. Karena ditakutkan nanti tekanannya terlalu kuat, terlalu keras, dan kita tidak bisa mengontrol tangan kita pada saat memegang dari tuas APAR tersebut. Gitu. Yang kelima, belum lewat masa efektifnya. Nah, APAR ini di beberapa jenisnya itu memiliki masa efektif yang sudah ditentukan. Dan ada juga APAR yang memiliki masa efektif selamanya. Artinya sebelum dia habis terpakai atau belum dipakai, dia masih bisa untuk disimpan kembali, disiagakan kembali. Namun ada juga APAR yang isinya masa efektifnya, mohon maaf, terbatas sampai dengan 2 tahun. Ya. Kalau sudah 2 tahun, isi tersebut tidak dapat digunakan, walaupun masih ada tenaga pendorong atau udara pendorongnya. Yang keenam, jika sudah dipakai atau drop pressure-nya, tekanannya sudah drop, bisa dilihat dari manometernya, jarum manometer akan menunjukkan ke angka 0. Segera diisi, jangan menjadikan APAR tersebut hanya sebagai aksesoris memperindah kantor kita. Jadi alat ini memang kelihatannya seperti aksesoris atau pajangan, namun pada dasarnya ini sangat membantu sekali untuk kita memadamkan api awal, untuk menjaga kantor kita jangan sampai kita biarkan api awal ini membesar, volumenya membesar, sehingga bisa merugikan kantor kita lebih banyak lagi. Seperti itu. Ya, APAR ini bisa gagal untuk dioperasikan, rekan-rekan. Ada beberapa faktor yang bisa mengakibatkan kegagalan operasi ini. Yang pertama, medianya tidak sesuai. Antara media APAR yang disiapkan dengan bahan yang terbakar yang dilindungi itu tidak sesuai. Jadi harus disesuaikan dengan klasifikasi kebakaran. Ada kelas-kelasnya. Nanti akan kita bedah satu persatu. Yang kedua, ukurannya tidak sesuai. Ya, kita harus bisa memperhitungkan ya volume dari api awal yang akan kita padamkan itu. Kita gunakan APAR yang ukuran seberapa besar, seberapa banyak. Tadi ada ukuran APAR 0,5 sampai 16 kg. Standarisasi atau yang kami rekomendasikan untuk kantor-kantor di fasilitas umum agar menyiapkan minimal APAR-nya itu yang berisi 3 kg dengan kepadatan isi dari APAR jenis dry chemical powder yang 90%. Yang ketiga, APAR ini macet atau tidak berfungsi yang dipersebabkan juga karena tidak bertekanan atau bocor
karena tidak pada saat refill atau pengisian ulang dari udara, nitrogen sebagai daya tekannya itu dia tidak terlalu kencang, jadi dia sedikit demi sedikit menguap, jadi kurang dari 13 bar, berkurang sampai dengan 0. Kita tidak dapat melihat bahwa tekanannya itu bocor. Yang kedua adalah menggumpal. Gumpal di sini khusus untuk apar yang isinya dry chemical powder. Jadi kalau lebih dari 2 tahun, apar yang berisi dry chemical powder ini akan menggumpal. Yang sebelumnya serbuk akan menggumpal dan memadat. Jadi kalau kita gunakan, yang keluar hanya anginnya saja, tenaga udara pendorongnya saja, tidak bersamaan dengan bubuk dry chemical powder tersebut. Jadi intinya jangan menunda refill. Jangan sampai lebih dari 2 tahun baru sadar kalau apar ini belum di-refill. Alangkah baiknya sebelum 2 tahun, setidaknya 1 tahun sekali, apar-apar yang ada di kantor kita refill, kita isi ulang, namun kita gunakan juga untuk melatih kembali kecakapan atau keterampilan kita untuk penggunaan apar tersebut. Yang keempat, salah penempatan. Nah, salah penempatan ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena merasa aparnya ini terlalu penting, ini mahal barangnya, jadi ditempatkan di tempat-tempat yang tersembunyi. Jangan seperti itu. Jadi harus kita sesuaikan dengan posisi, setiap 15 meter harus sudah ada apar yang disiagakan. Yang kelima, petugas. Ya, petugas di sini kalau sudah memiliki rencana induk sistem proteksi kebakaran, sudah ada namanya rencana kontingensi, di mana di suatu sistem, mulai dari kepala rumah sakit sampai ke dengan tingkatan jabatan terbawah sampai staf, itu sudah dibagi secara menyeluruh. Siapa berbuat apa, sudah mengetahui tupoksi masing-masing. Jadi sudah ditunjuk. Ya. Yang kedua, tidak terampil. Nah, tidak terampil ini bisa dianulir ya, bisa dianulir dengan cara sering-sering untuk berlatih, sering-sering untuk mengulang-ulang kembali bagaimana cara penggunaan apar yang baik sesuai dengan runutan standar operasional dari apar tersebut. Ya, ini salah satu doktrin yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran, mudah-mudahan bisa juga diterapkan juga di Rumah Sakit Islam Namira dengan mungkin kata-katanya sedikit disempurnakan, bahwa tidak ada pemadam kebakaran yang hebat. Walaupun mohon maaf saya baca dulu, tidak ada pemadam kebakaran yang hebat, yang ada adalah pemadam kebakaran yang terampil. Jadi walaupun sudah lama di Dinas Pemadam Kebakaran, tidak berarti yang bersangkutan itu sudah hebat, harus paling hebat, paling bisa, paling segala-galanya, tidak. Namun kalau kecenderungan yang bersangkutan tidak pernah ikut berlatih kembali, tidak merasa hal itu mensepelekan hal tersebut, saya yakin yang bersangkutan pasti akan kaku lagi untuk mengoperasikan. Padahal ini terlihat sepele, namun kalau kita sudah meremehkan, yakinlah hal tersebut bisa menyulitkan. Oleh sebab itu, tetap berlatih, ada kesempatan untuk berlatih, ikut. Ya, kita masuk ke klasifikasi kebakaran. Ya. Berdasarkan National Fire Protection Association, ya, ada 4 kelas kebakaran, ya, terbagi antara kelas A sampai dengan kelas D. Kita masuk ke kelas A dulu, yaitu api yang berasal dari kebakaran benda padat, kecuali logam, yang bila terbakar meninggalkan arang atau abu. Contohnya kebakaran kertas, kebakaran kayu, kebakaran kain. Nah, bisa kita buktikan, mungkin kita pernah mengambil kertas, membakar kertas, kalau apinya sudah padam pasti akan meninggalkan abu. Nah, kalau kita masak menggunakan kayu bakar, kalau apinya sudah padam, pasti akan meninggalkan arang. Seperti itu. Itu termasuk dalam golongan kelas A. Nah, apar-apa yang efektif untuk pemadamannya, ya isinya adalah apar jenis dry chemical powder. Biasa kita singkat dengan DCP. Nah, kita masuk ke kelas B, yaitu kebakaran api berasal dari kebakaran benda cair atau gas. Contohnya minyak, oli, dan gas. Nah, ini tambahan pengetahuan untuk kita semua. Sesuai dengan gambar, di sini ada tabung gas LPG. Tabung gas LPG 3 kg yang sering diberitakan bahwa penyebabnya adalah ledakan tabung gas LPG. Tapi kita lihat di gambar ini, tabung gas LPG ini sama sekali tidak berubah bentuk, sama sekali. Hanya berubah warna dari hijau menjadi gosong seperti pada gambar. Jadi apanya yang terbakar? Ternyata ini
di satu ruangan yang menyimpan tabung gas LPG 3 kg atau 12 kg yang lebih besar lagi itu ada kebocoran. Nah, gas yang sudah memenuhi satu ruangan tersebut akan menyebabkan ledakan jika kita menyalakan kompor. Jangankan menyalakan kompor, kita menyalakan steker listrik, kita mencoba menyalakan lampu, maka ledakan itu bisa terjadi. Jadi ada tips dan trik yang bisa kita laksanakan, kita lakukan, kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari, karena ini saya yakin setiap rumah pasti memiliki dapur yang menyimpan paling tidak tabung gas 3 kg. Nah, itu yang pertama, kita harus mengaktifkan indera pendengaran kita, kemudian indera penciuman. Yang pertama adalah indera pendengaran kita. Kalau kita masuk ke dapur atau ke tempat-tempat yang menyimpan tabung gas dan terdengar suara desisan yang secara kontinu, mungkin kemungkinan besar itu terjadi kebocoran gas. Ya, apa yang harus kita lakukan? Seperti tadi, jangan kita nyalakan lampu, kemudian jangan apalagi untuk mencoba menyalakan kompor, kita langsung mencari regulator, ya, penyambung antara tabung gas LPG kita ke selang, kemudian ke tungku. Cabut regulatornya, kemudian kita bawa tabung gas tersebut ke udara bebas keluar rumah kita. Nah, dan berikutnya kita buka ventilasi selebar mungkin. Pintu jendela yang ada di ruangan tersebut kita buka sampai gasnya itu sudah sampai gasnya itu tidak tercium lagi, ya. Kita aktifkan juga indera penciuman kita. Ya, kemudian kita ambil lagi tabung gasnya sambil memeriksa apa letak kebocorannya ada di mana, apakah ada di regulator, entah itu ada di selang, apakah ada sambungan antara selang dengan tungkunya. Nah, kalau sudah kita rasakan sudah terinstal atau terpasang dengan baik, tidak ada terdengar desisan lagi, tidak ada tercium bau gas lagi, ya baru kita coba untuk menyalakan kompor gas kita, gitu. Nah, jenis apa yang efektif untuk kita gunakan yaitu yang berisi foam atau busa, karena kita akan berhadapan dengan minyak, oli atau gas. Ya, kita lebih efektif menggunakan jenis foam atau busa. Ya, saya kan memutar satu video tentang kebakaran yang terjadi di dapur. Sama-sama kita saksikan, ada pelajaran di dalamnya. If your chip pan catches fire, don't panic. Just follow these instructions. 1. Turn off the heat. 2. Run a cloth under a tap and wring it out. 3. Cover the pan and then wait until it's cooled right down. Try and move the pan. Whatever you do, don't throw it. The effects can be devastating. Nah, rekan-rekan peserta, di sini adalah video yang dibuat oleh pemadam kebakaran yang ada di Amerika, yang menceritakan tentang satu korban langsung yang men-share pengalamannya bahwa dia mencoba untuk memadamkan api kebakaran yang ada di dapurnya. Jadi ceritanya di panci dapurnya itu dia sedang kebakaran, dia mencoba untuk mengguyur langsung menggunakan air. Mungkin yang bersangkutan lupa bahwa massa jenis dari air dan minyak itu berbeda. Ya, jika kita menggunakan air, maka minyak itu akan masih panas, mungkin massa jenisnya karena berbeda dengan air, dan menyebabkan kebakaran yang lebih fatal lagi, lebih besar lagi, seperti itu. Kemudian sebelumnya kita lihat tadi ada dari petugas pemadam kebakaran mencontohkan untuk memadamkan api secara tradisional, yaitu menggunakan kain basah. Jadi kain basah ini diperkirakan bisa menutup permukaan dari panci yang terbakar tersebut, dibasahi dulu kemudian ditutup permukaannya sampai tidak ada celah untuk bisa oksigen masuk ke titik api. Jadi kita kembali lagi ke pengertian segitiga api, bahwa di oksigen itu kita hilangkan, kita kurangi masuk titik api. Dengan serta-merta kalau unsurnya sudah hilang salah satu dari ketiga tadi, maka api itu dapat dipadamkan.
Nah, kita masuk ke kelas berikutnya, yaitu kelas C, yaitu api yang berasal dari kebakaran akibat listrik atau listrik hidup terlibat. Ya, listrik hidup terlibat biasa kita istilah kerennya biasa korsleting listrik. Ya, korsleting listrik. Ya, di korsleting listrik ini terjadi di peralatan listrik yang mungkin tanpa kita sadari sudah ada sedikit kerusakan, baik itu di kabelnya, ada beberapa bagian yang tergigit atau oleh hewan pengerat seperti tikus, apalagi yang tidak sempat kita kontrol atau umurnya sudah terlalu lama. Kebanyakan ini terjadi hasil investigasinya bahwa kabel ini tidak ber-SNI. Ya, kita tergiur, banyak masyarakat itu tergiur menggunakan kabel-kabel yang non SNI karena merasa lebih murah sedikit ya harganya. Namun kita tidak menutup kemungkinan dengan menggunakan alat-alat yang non SNI ini bisa mengakibatkan potensi untuk terjadi kebakaran jauh lebih besar. Seperti itu. Jadi apa yang efektif untuk digunakan untuk memadamkannya api yang akibat listrik ini adalah apar jenis karbon dioksida. Ya, kita kembali lagi. Kenapa bisa karbon dioksida digunakan untuk memadamkan api? Ya, kembali lagi ke tiga api, di situ ada udara, oksigen di situ. Jadi kita ganti posisinya, ganti oksigen tersebut menggunakan karbon dioksida. Jadi oksigennya sudah hilang, terganti posisi oleh karbon dioksida, dan tertinggal dua unsur. Nah, itu yang sudah bisa untuk memadamkan api tersebut. Ya. Kelebihan dari karbon dioksida ini setelah digunakan dia itu langsung menguap ke udara bebas. Jadi sama sekali tidak meninggalkan bekas atau residu sisa. Ya, kalau ke jenis powder dia akan menempel di bagian-bagian dari alat elektronik kita dan bisa saja alat elektronik ini bisa tidak berfungsi kembali kalau menggunakan dry chemical powder karena dia menempel ke bagian dari alat elektronik kita. Namun kalau kita menggunakan karbon dioksida, tidak akan berpengaruh ke alat elektronik kita. Jadi masih bisa untuk kita perbaiki untuk digunakan. Nah, yang ketiga, api yang berasal dari kebakaran benda logam, seperti material panas, sisa welding, logam cair. Ya. Apar yang efektif yang bisa digunakan yaitu apar jenis dry chemical powder, DCP. Ya, sebagai informasi, dari kelas A sampai dengan kelas D, apa jenis dry chemical powder ini bisa digunakan. Tapi kita harus lebih bijak lagi untuk memilih alat pemadam api ringan yang digunakan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih fatal, terutama yang di kelas C tadi. Jangan kita paksakan, apalagi sudah mengetahui yang terbakar ada alat elektronik, kita memaksakan menggunakan DCP. Mari kita gunakan yang berisi karbon dioksida untuk meminimalisir dari kerugian dari kebakaran alat elektronik. Nah, berikutnya kita masuk ke kategori pemadaman. Kategori pemadaman ini ada dua, yaitu pemadaman secara tradisional, yaitu menggunakan media yang tersedia langsung dari alam yang ada di sekitar kita. Contohnya menggunakan daun pisang, ya, kemudian menggunakan karung yang dibasahi, kemudian menggunakan pasir atau tanah yang dibasahi. Ya, cara pemadaman secara tradisional ini besok juga akan kita coba perkenalkan, kita coba untuk aplikasikan hari Jumat dan Sabtu. Semuanya mudah-mudahan bisa ikut untuk berpartisipasi untuk mencoba. Yang kedua adalah pemadaman secara modern, yaitu menggunakan media atau alat yang dibuat khusus untuk penanganan kebakaran. Sengaja dibuat peralatan ini untuk memudahkan kita dalam penanganan kebakaran. Jadi kita tidak terlalu dekat dengan titik api. Jadi dari jarak yang kurang lebih 2-3 meter paling dekat dengan api, kita bisa memadamkan api tersebut. Contohnya ya menggunakan apar, menggunakan hidran, menggunakan mobil unit, sprinkler, dibantu oleh fire detector dan alarm. Ya, saya sempat ke Namira juga, saya lihat di situ ada hidran. Mudah-mudahan hidran itu tidak hanya sebagai pemanis taman saja, mudah-mudahan hidran itu bisa memang benar-benar bisa dapat digunakan untuk membantu kita, terutama dari Dinas Pemadam Kebakaran, untuk mempermudah jikalau mudah-mudahan kita tidak pernah berharap akan terjadi bencana, itu bisa membantu kita untuk pemadaman api dan kebakaran. Kalau misalkan terjadi kebakaran di RSI Namira. Nah, ada teknik
penggunaan APAR ya. Jadi teknis penggunaan APAR ini ada 7 langkah. Mudah-mudahan kita bisa lakukan secara runtun atau tertib, jangan sampai dibolak-balik yang satu jadi nomor 5 dan seterusnya. Jadi harus secara beruntun. Yaitu ada 7 langkah. Yang pertama adalah buka safety pin ya. Buka safety pin. Yang kedua, buka selangnya. Buka selang dari kaitan selang, arahkan nozzle ke atas. Nah, kemudian kita cek pressure-nya. Cek pressure dengan cara menekan tuas atas. Kita berikan satu gerakan kejut dari tuas atasnya. Jika dari ujung nozzle keluar tekanan berupa powder dan juga ada tekanan daya dorongnya, maka APAR tersebut sudah siap untuk digunakan. Nah, kita bisa masuk ke langkah keempat. Namun jika pada saat cek pressure tidak ada isi dari APAR itu keluar, tidak ada dorongan, maka APAR tersebut bisa kita pastikan tidak dapat digunakan. Kita gunakan APAR yang lain seperti itu. Kemudian yang kalau sudah cek pressure sudah lolos, kita masuk ke langkah keempat, yaitu mengangkat tabung dengan tangan terkuat dan memegang tuas bawah. Ya, tuas bawahnya jangan langsung ditekan, jangan langsung dipertemukan antara tuas atas dan tuas bawah. Angkat tabung APAR itu menggunakan tangan terkuat dan dengan memegang tuas bawah. Yang kelima, posisikan diri 2-3 meter dari titik api. Nah, maksimal 3 meter, jangan terlalu jauh, jangan juga terlalu dekat, karena dengan APAR bertekanan 13-15, dari jarak 3 meter dari titik api kita sudah bisa melakukan pemadaman. Nah, yang keenam, arahkan nozzle atau ujung selang ke titik api, kemudian tekan tuas semaksimal mungkin. Pertemukan antara tuas atas dan tuas bawah. Ditekan terus, jangan sampai dilepas, sambil kita lakukan gerakan ketujuh. Gerakan nozzle atau ujung selang dari sisi ke sisi. Dari kiri ke kanan. Kalau gerakannya benar, api itu dapat terselimuti dengan satu gerakan, maka api itu dapat dipadamkan, dapat terkontrol. Namun kalau pada aplikasinya api itu masih ada, kita ulangi lagi. Ulangi dari kiri ke kanan atau sebaliknya dari kanan ke kiri. Ya. Jangan terlalu cepat dan jangan juga terlalu lambat. Ya. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Apa yang harus kita perhatikan saat melakukan pemadaman? Itu ada 5 poin di sini yang perlu kita pedomani. Yaitu pertama adalah penyelamatan nyawa yang paling utama. Nah, kita sebagai relawan juga, sebagai petugas harus memperhatikan nyawa kita, keselamatan kita dulu. Sebelum kita menyelamatkan, kita harus memperhatikan keselamatan kita. Apakah kita sudah siap, apakah kita sudah selamat posisinya untuk menyelamatkan rekan-rekan kita. Karena apa? Kalau harta benda atau peralatan itu masih bisa kita usulkan untuk pengadaan kembali jika terjadi kebakaran. Tapi kalau nyawa kita sudah tidak ada, kita mau mengusahakan atau pengadaan di mana? Sudah tidak bisa. Ya. Kemudian yang kedua, pergunakan APD atau alat pelindung diri. Kalau pemadam kebakaran sudah jelas ada APD khusus, mulai dari helm, dari jaket, celana, sepatu sampai dengan sarung tangan, semuanya menggunakan bahan yang tahan panas. Yang kalau kita mudah-mudahan di Rumah Sakit Islam Namira paling tidak memiliki APD juga yang disesuaikan dengan tugas yang sudah ditunjuk, siapa yang ditunjuk untuk melaksanakan pemadaman. Kalau untuk pemadaman api awal, mungkin cukup hanya menggunakan helm untuk bisa melindungi kepala dan bagian wajah pada saat melaksanakan pemadaman menggunakan APAR. Yang ketiga, pergunakan alat pemadam api yang sesuai. Nah, kembali lagi kita sesuaikan dengan jenis isi APAR dan apa yang dilindungi. Jangan sampai terbolak-balik dan dengan memperhatikan tingkat kerugian yang bisa ditimbulkan jika menggunakan APAR. Kemudian yang keempat, posisi pemadam harus di belakang api. Nah, seperti apa? Kita harus memposisikan diri kita, tidak boleh berhadapan langsung dengan api. Nanti pada saat praktek kita akan bisa melihat yang namanya fenomena lidah api seperti apa. Ya, kita harus berada di belakangnya. Dan jangan lupa hasil pembakaran dari api itu adalah asap. Nah, asap ini sangat berbahaya sekali untuk saluran pernapasan kita. Maka dari itu sebisa mungkin kita menghindar dari asap. Ya. Kalau misalkan terjadi kebakaran, kita berada di ruangan, kemudian sudah terbentuk asap, jangan coba-coba kita berjalan secara normal. Ya, jangan saat kita asap sudah penuh dengan asap ruangan kita,
kita berjalan secara normal. Kita melihat kondisi. Ya, pada dasarnya asap ini ringan. Jadi dia pertama kalau sudah memenuhi suatu ruangan itu mulai dari atas, dari langit-langit. Kalau sudah penuh langit-langit, kemudian turun ke bawah, sampai dengan lantai. Jadi kita ada kesempatan untuk mencari jalur evakuasi sambil tanpa harus menunggu asap itu memenuhi ruangan. Kalau sudah setengah ruangan terpenuhi, sudah sampai setengah badan kita, jangan kita berjalan normal. Kita langsung posisi menunduk, kembali merangkak sambil mencari jalur evakuasi terdekat. Nah, seperti itu. Yang terakhir adalah informasikan keadaan darurat ini sesegera mungkin kepada pos pemadam kebakaran terdekat. Ya, sekecil apapun kebakaran tidak harus yang berada di kantor kita. Apabila kita melihat adanya kebakaran yang ada di sekitar kita, di dekat rumah kita, silakan kita hubungi kantor dinas pemadam kebakaran terdekat. Ya, ini nomor kontak dari kantor dinas pemadam kebakaran yang bisa disimpan. Untuk kami ada 6 pos Sukamulya, Pringgabaya, Sambelia, Keruak, Trare, dan satu lagi di Sembalun. Namun yang di Sembalun masih belum dapat teraktivasi. Dalam perencanaan kami akan aktivasi Sembalun di tahun 2023. Ya, untuk rekan-rekan peserta di Zoom meeting pada siang hari ini mungkin bisa menyimpan salah satu nomor. Kami rekomendasikan mudah-mudahan bisa menyebarluaskan nomor yang ada di sini, paling tidak nomor markas komando pusat kami yang di Sukamulya, yaitu di nomor 0859 3364 5005. Untuk informasi lebih lanjut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, nah kami ada divisi penyelamatan di sini. Tidak hanya melulu berurusan dengan kebakaran. Jadi apapun yang berkaitan dengan penyelamatan, terutama penyelamatan nyawa manusia atau nyawa hewan yang masih membutuhkan untuk diselamatkan, jangan segan-segan untuk menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Ya. Contohnya ada kucing piaraannya masuk ke dalam sumur, ataupun ada yang ular masuk ke dalam rumah, ke dalam dapurnya, dan tidak berani untuk ditanggulangi sendiri, silakan untuk menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Mudah-mudahan rekan-rekan peserta di sini bisa menangkap apa yang kami sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Kami kembalikan ke host.